4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 244. Nona Xiaoyin. Maaf jika kami mengganggu waktumu. Pangeran ketiga dari Kekaisaran Benua Tengah ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda mengenalnya? Ucapan Kaisar Jing membuat Fang Yin terkesiap. Dia tidak menyangka jika orang yang selama ini bersamanya dan menyamar sebagai orang biasa adalah seorang pangeran. Seringkali dia bersikap seenaknya padanya tanpa memperhatikan etika. Jadi selama ini aku tinggal bersama seorang pangeran. Astaga! Apakah aku telah bersikap tidak sopan padanya dan dia mencariku untuk dihukum? Berbagai macam pikiran berseliweran di kepalanya. Tidak mungkin Fang Yin mengatakan jika dia mengenal pangeran ketiga sebagai sosok yang lain. Mengenai masalah itu bisa dia bicarakan secara pribadi setelah ini. Setidaknya dengan kedatangan Jian Heng dia bisa keluar dari istana Kaisar Jing tanpa harus mencari alasan. Ya, saya mengenalnya. Kami sudah berteman cukup lama. Jawaban dari Fang Yin membuat seluruh harapan Kaisar Jing menjadi pupus. Meskipun relasi keduanya belum jelas. Namun, melihat cara mereka memandang, dia merasakan ada hal tak biasa di antara keduanya. Si Jian Heng bernapas lega. Semula dia berpikir jika Fang Yin akan marah padanya dan membuatnya malu di hadapan Kaisar Jing. Dia bersyukur ketakutannya itu tidak terjadi. Yang mulia, jika Nona Xiaoyin tidak keberatan, saya akan membawanya pergi malam ini juga. Keadaan sangat mendesak dan saya sangat membutuhkan bantuannya, ucap Jian Heng penuh rasa hormat. Kaisar Jing menatap Fang Yin dan berusaha tetap menguasai keadaan. Sebelum mengeluarkan kata-kata, dia mengatur napasnya terlebih dulu. Semuanya tergantung kepada Nona Xiaoyin. Apakah Anda bersedia pergi bersama pangeran ketiga, Nona? Tanya Kaisar Jing. Sebagai seorang pemimpin yang berkarisma, dia tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya. Jika harus jujur, saat ini dia seperti kehilangan semangat hidupnya. Kesedihan menyelimuti hatinya ketika dia harus melihat orang yang dicintainya pergi bersama pria lain. Jian Heng melihat ke arah Fang Yin dengan tatapan memohon. Walau bagaimanapun dia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Semua keputusan tetap berada di tangan Fang Yin. Aku akan pergi dengannya malam ini. Pangeran ketiga tidak akan melakukan hal ini jika masalah yang dia hadapi tidak benar-benar penting. Fang Yin menyatukan tangannya memberi hormat pada Kaisar Jing. Kaisar Jing memejamkan matanya sejenak untuk menetralkan gejolak di tubuhnya. Siap atau tidak, dia harus melepaskan kepergian Fang Yin. Malam itu juga, Fang Yin pergi meninggalkan istana Kekaisaran Benua Utara bersama Jian Heng dan kedua pengawalnya. Mereka berempat berangkat dengan jurus terbangnya dan meninggalkan ketiga kudanya sebagai hadiah untuk Kaisar Jing. Kedua pengawal Jian Heng terbang lebih lambat karena mereka memiliki basis kultivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Fang Yin dan Jian Heng. Tidak masalah jika mereka sedikit tertinggal karena mereka tidak bisa melakukan apapun untuk Kaisar Xi. Maafkan aku jika selama ini telah membohongimu. Jian Heng membuka percakapan dengan permintaan maaf. Hatinya diselimuti oleh rasa bersalah. Fang Yin yang hingga saat ini masih menutup rapat-rapat tentang identitasnya pun tidak mempermasalahkannya. Mereka tidak sengaja membuat kebohongan. Semua yang mereka lakukan bukan untuk menipu dan mengambil keuntungan dari orang lain.
Aku tidak keberatan. Apakah masalah yang membuatmu mencariku, Yang Mulia? Fang Yin terlihat sedikit kaku mengucapkan kata, Yang Mulia. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Jangan memaksa untuk memberiku panggilan kehormatan. Jian Heng menatap Fang Yin penuh kerinduan. Meskipun belum lama mereka berpisah. Aku hanya belum terbiasa saja. Suasana kembali hening. Fang Yin menunggu Jian Heng untuk menjelaskan maksud kedatangannya dan tujuannya membawanya pergi ke negaranya. Ayahku sakit keras. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan kehilangan kesadarannya setelah mengeluh sakit di bagian dada. Kuharap kamu tidak keberatan untuk menolongnya. Fang Yin menatap Jian Heng dengan perasaan iba. Jadi dia datang padaku demi ayahnya. Itu artinya setelah bertemu denganku tempo hari, dia tidak kembali ke Sekte 9 Bintang. Semoga aku memiliki kemampuan untuk itu. Fang Yin tidak pernah menyombongkan dirinya meskipun sebenarnya dia layak untuk itu. Kamu terlalu merendah. Aku sangat yakin akan kemampuanmu. Keduanya kembali terdiam dan melesat dengan cepat menembus kegelapan malam. Fang Yin tidak tahu seberapa parah keadaan Kaisar Si. Dia berpikir untuk membawa Jian Heng dengan gerbang dimensinya agar sampai di istana dengan segera. Jian Heng terpukau dengan kemampuan Fang Yin. Dia benar-benar tidak menyangka jika dia mengalami peningkatan drastis dalam waktu singkat. Teknik langka ini sangat sulit untuk dipelajari dan hanya segelintir orang saja yang menguasainya. Bro. Tubuh Fang Yin dan Jian Heng terjatuh di halaman sebuah istana yang sangat megah. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku belum begitu mahir menggunakan teknik antar ruang. Fang Yin meringis menahan sakit bercampur malu. Jian Heng bangun terlebih dahulu. Setelah membersihkan bajunya dia kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu Fang Yin berdiri. Tidak masalah. Berkatmu kita bisa sampai di istana lebih cepat. Mungkin kita baru akan sampai esok pagi dengan terbang biasa. Tetap saja Fang Yin masih merasa malu. Dia sudah terburu-buru menggunakan sebuah teknik yang belum begitu dia kuasai. Beruntung mereka jatuh di tempat yang sepi. Pasti akan sangat memalukan jika ada yang melihat mereka tersungkur di tanah. Setelah mereka merapikan diri, Jian Heng membawa Fang Yin pergi ke istana kekaisaran. Banyak yang terkejut dengan kedatangan mereka karena tidak mendengar derap kuda sebelumnya. Kedua pengawal khusus juga tidak tampak bersama mereka. Masih banyak yang terjaga dan berpapasan dengan mereka. Para pelayan dan anggota kekaisaran memberi hormat dan memberi jalan untuk mereka. Arsitektur istana kekaisaran benua tengah berbeda dengan istana kekaisaran benua timur. Keduanya sama-sama indah dan megah. Namun, memiliki keunikan tersendiri. Fang Yin melihat ke sekelilingnya penuh kekaguman. Sebagai Agatha, dia merasa jika ini sangat luar biasa. Dia menilai jika istana ini lebih indah dari istana-istana yang dia lihat sebelumnya. Istana ini begitu indah. Aku heran mengapa kamu betah tinggal di luar istana. Ini adalah kehidupan sempurna yang diinginkan oleh banyak orang. Pertanyaan seperti ini sudah sering didengar oleh Jian Heng. Dia tidak heran jika Fang Yin juga akan mengajukan pertanyaan yang sama. Dan dia pun akan memberikan jawaban yang sama. Tidak semua orang suka dengan kenyamanan. Dan tidak semua keindahan yang kita lihat itu sama dengan kenyataannya. Jawaban sederhana yang syarat akan makna.
Fang Yin semakin merasa kagum pada pria yang selalu bersahaja pada siapa saja itu. Namun, dia tidak akan menjalin hubungan dengannya sebelum dendamnya terbalaskan dan kehormatannya kembali. Mereka berhenti di depan sebuah kamar yang dijaga oleh beberapa orang pengawal khusus. Perasaan Jian Heng menjadi tidak menentu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi selama dia pergi. Pengawal khusus yang berjaga memberi jalan pada Jian Heng dan Fang Yin. Salah satu dari mereka berlari masuk ke dalam dan melaporkan kedatangan mereka pada orang yang berada di dalam. Tidak lama kemudian Chang Yi dan Hao Xiang muncul dan menyambut mereka di depan pintu. Fang Yin merasa tidak asing dengan salah satu pria yang menyambut mereka. Dia mencoba mengingatnya. "Nona, apakah sebelumnya kita pernah bertemu?" Hao Xiang mendahuluinya bertanya. Jian Heng menatap Fang Yin penuh tanda tanya. Begitu juga dengan Chang Yi yang terheran-heran pada Hao Xiang. Menurutnya dia mengada-ada dan berpura-pura manis di depan wanita. Namun, semua dugaan mereka terpatahkan oleh anggukan Fang Yin. Kini Jian Heng yang menjadi salah tingkah. Hatinya merasa cemburu pada kakaknya itu yang diam-diam mengenal kekasihnya. Chang Yi merasakan ketegangan di antara mereka bertiga dan segera mengambil inisiatif. "Kita bahas ini setelah ini. Sebaiknya kita memikirkan keadaan ayah." Mereka berempat berjalan memasuki kamar Kaisar Si. Selain mereka berdua, masih ada anggota keluarga inti yang lain. Fang Yin memberi hormat pada permaisuri dan semua orang yang berada di sana. Sedikit sapaan dan perkenalan singkat mengawali pertemuan mereka sebagai formalitas. Selanjutnya, Fang Yin meminta izin untuk mengobati Kaisar Si dengan caranya. Jian Heng meminta semua orang untuk mundur agar tidak mengganggu konsentrasi Fang Yin. Dia juga tidak mengizinkan siapapun untuk bertanya ketika dia sedang menjalankan proses pengobatan. Semua orang patuh pada perintah Jian Heng dan mempersilahkan Fang Yin untuk memulai proses pengobatan. Sudah banyak tabib dari istana dan luar istana yang mencoba mengobati Kaisar Si. Namun, tidak satu pun dari mereka ada yang berhasil. Fang Yin mengambil tangan Kaisar Si dan merasakan denyut jantungnya. Aliran darahnya tersumbat dan beberapa bagian pembuluh darahnya mengalami penyempitan. Jaringan meridian di tubuhnya juga mengalami kendala. Jika dibiarkan terlalu lama seluruh anggota gerakan akan mengalami kelumpuhan dan disfungsi sistem dalam tubuh. Wajah Fang Yin yang terlihat serius membuat Jian Heng merasa yakin jika ayahnya menderita sakit yang lumayan parah. Perasaan bersalah terus menghantuinya. Dia merasa menjadi orang yang paling menyesal jika ayahnya tidak selamat. Setelah memeriksa anggota tubuh yang lain, Fang Yin meminta bantuan Jian Heng untuk membuka pakaian Kaisar Si. Dia akan menggunakan teknik pengobatan akupuntur dan aliran dengan Qi. Para ratu menutup wajahnya setiap kali Fang Yin menancapkan jarum ke tubuh Kaisar Si. Mereka merasa ngeri melihat pemandangan itu. Kekhawatiran semakin menyelimuti hati mereka dengan segala keraguannya. Bibir Kaisar Si yang sebelumnya membiru, kini berangsur-angsur mulai menjadi cerah. Wajahnya juga tidak sepucat sebelumnya karena peredaran darahnya mulai lancar. Keadaannya secara keseluruhan mulai menampakkan kemajuan. Sampai pengobatan yang dilakukan oleh Fang Yin selesai, Kaisar Si belum juga sadarkan diri. Entah seberapa parah sakit yang dia derita, semua orang menunggu Fang Yin untuk menjelaskannya.
Jian Heng membantu Fang Yin untuk merapikan pakaian Kaisar Si dan menutup tubuhnya dengan selimut. Fang Yin membuka telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah pil di sana. Hanya dia yang tahu pil apakah itu. Berikan pil ini ketika Yang Mulia Kaisar sadar. Belum juga dia melanjutkan penjelasannya. Kaisar Si telah sadar. Semua orang mendekat dan berdiri mengelilinginya. Berebut untuk menjadi orang pertama yang akan dilihat oleh Kaisar Si. Kecuali Fang Yin yang masih terpaku di tempatnya. Mereka semua lupa dengan pil yang masih berada di tangannya. Sebagai orang asing, Fang Yin tidak tahu harus melakukan apa. Memanggil Jian Heng pun dia tak sanggup. Setelah tahu tentang statusnya, dia merasa canggung. Setelah beberapa saat semuanya mengungkapkan kebahagiaannya, Jian Heng baru teringat akan Fang Yin. Maafkan aku. Apakah tadi kamu mengatakan sesuatu? Jian Heng mengusap air mata yang menggantung di sudut matanya. Berikan ini pada Yang Mulia. Fang Yin memberikan pil yang sudah dia siapkan. Jian Heng kembali menghampiri ayahnya dan meminta yang lainnya memberinya secangkir air putih. Chang Yi dan Hao Xiang membantu ayahnya untuk duduk. Minumlah ini, ayah. Jian Heng memberikan pil dan secangkir air di tangannya. Kaisar Si tampak ragu-ragu. Sebelumnya mereka sempat bersitegang dan memiliki hubungan yang kurang baik. Namun, keraguannya segera sirna ketika semua orang mengangguk untuk meyakinkannya. Pil itu berhasil masuk ke dalam tubuh Kaisar Si. Semua orang menunggu reaksi dari pil itu dan terus mengamati apa yang terjadi setelahnya. Hawa panas keluar dari tubuh Kaisar Si disertai aura energi berwarna biru bercahaya. Semua orang bergerak mundur kecuali Jian Heng. Dia tahu jika saat ini ayahnya sedang menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi dengan energi yang terkandung dalam pil itu. Terima kasih, Jian Heng. Tenaga ayah telah pulih. Kaisar Si tersenyum pada Jian Heng dengan perasaan bangga. Dia tidak tahu jika pil itu berasal dari orang lain. Sebelum ayahnya semakin merasa salah paham, Jian Heng ingin segera memperkenalkan Fang Yin padanya. Harapannya tidak muluk-muluk. Dia ingin ayahnya menurunkan kriteria menantu idamannya dan menerima Fang Yin dengan tangan terbuka. Ada orang yang lebih pantas untuk menerima ucapan itu, ayah. Dialah orang yang telah mengobati ayah. Bawa dia kemari. Kaisar Si merasa penasaran dengan orang yang dimaksud oleh Jian Heng. Dia ada di. Saat menoleh ke belakang, Jian Heng sudah tidak melihat Fang Yin di sana. Dia segera bangkit dan pergi keluar untuk mencari Fang Yin. Rupanya Fang Yin berada di luar kamar dan asyik mengobrol bersama Hu Chu dan Hao Xiang. Hu Chu menarik tangan Fang Yin dan memaksanya keluar lalu Hao Xiang menyusulnya. Pemandangan ini membuat hati Jian Heng memanas. Aliran darahnya seperti aliran air yang mendidih. Xiao Yin, ayah memanggilmu. Suaranya terdengar berat dan bergetar. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan kembali masuk ke kamar Kaisar Si. Fang Yin segera mengikutinya. Dia merasa aneh dengan sikap Jian Heng dan menganggapnya sebagai cara menjaga wibawa saja. Kaisar Si sudah bisa duduk dengan normal seperti tidak merasakan sakit sebelumnya. Dia menyambut Fang Yin dan menerimanya dengan baik. Aku melihat aura kepemimpinan di tubuhmu. Tetapi aku tidak melihatmu datang sebagai seorang putri. Sebagian kaisar memiliki kemampuan membaca aura di tubuh seseorang.
Dari jenis energi dan darah yang mengalir di tubuh seseorang memiliki ciri khusus. Seorang keturunan bangsawan memiliki aura yang berbeda dengan orang biasa. Hamba tidak berhak menyandang status itu. Saya hanyalah kaum biasa yang selalu pergi untuk mengembara. Rasa takut hanya akan memperburuk keadaan. Fang Yin tidak ingin identitasnya terbongkar sebelum waktunya tiba. Di mata semua orang, dia adalah seorang anak haram. Ibunya telah dituduh berselingkuh dengan seorang jenderal. Meskipun ayahnya telah tahu kebenarannya sesaat sebelum kematiannya, itu tidak bisa merubah keadaan karena hanya dia yang tahu. Kaisar Xi mengangguk. Mungkin kekuatannya belum pulih sepenuhnya setelah sakit dan dia membuat kesalahan untuk itu. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Aku juga akan merasa senang jika kamu mau menjadi salah satu tabib di istana ini. Fang Yin terdiam. Ucapan ini begitu mendadak dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tidak masalah jika dia harus tinggal sementara waktu, tetapi dia tidak akan sanggup jika berada di sana untuk waktu yang lama. Jian Heng yang berdiri di samping ayahnya ikut berdebar-debar menunggu jawaban dari Fang Yin. Dalam masalah ini dia tidak bisa memberikan andil. Dengan segala hormat, saya tidak bisa menerima hadiah dari Yang Mulia. Sudah tugas seorang tabib menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Menjadi tabib istana adalah sebuah kehormatan. Tetapi saya juga tidak bisa menerima itu. Kaisar Xi dan Jian Heng terlihat kecewa dengan jawaban Fang Yin. Namun, mereka tidak bisa memaksakan kehendak mereka dan menahan Fang Yin untuk tetap tinggal. Anda sungguh berbakat, Nona. Kalau boleh tahu, Anda belajar ilmu pengobatan dari mana? Kami ingin mengirimkan para tabib muda untuk belajar teknik pengobatan seperti yang Anda miliki. Kaisar Xi ingin mencetak tabib-tabib hebat di negaranya. Tabib yang ada saat ini masih memiliki cara kuno dan pengetahuan yang minim tentang kesehatan. Akhir-akhir ini dia juga melihat tingginya kematian di daerah-daerah yang terkena wabah. Sebenarnya Jian Heng ingin membantu Fang Yin untuk menjawab pertanyaan ayahnya. Setahunya, Fang Yin tidak belajar ilmu pengobatan pada sebuah akademi khusus. Mungkin dia memiliki seorang guru, tetapi tidak jelas identitasnya atau mungkin tidak ingin diungkapkan secara jelas. Mohon maaf, Yang Mulia. Saya tidak bisa mengungkapkan dari mana saya mempelajari ilmu pengobatan. Akan tetapi, saya bersedia untuk membagi ilmu pengobatan yang saya miliki kepada tabib muda yang Anda pandang berbakat. Ya. Aku akan segera mengumpulkan mereka besok pagi. Kaisar Xi langsung menyetujui ide Fang Yin. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini dan merasa takut jika Fang Yin berubah pikiran. Jian Heng pun merasa lega. Setidaknya dia masih bisa melihat Fang Yin untuk beberapa waktu. Kaisar Xi meminta Jian Heng untuk menyiapkan tempat tinggal sementara untuk Fang Yin. Dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal pada ayahnya, dia memberikan kamar masa kecilnya untuk Fang Yin. Kamar itu bersebelahan dengan kamarnya. Dengan begitu dia bisa mengawasi Fang Yin setiap waktu. Dia tidak ingin kedua kakaknya mendekatinya. Terlebih Hao Xiang yang menunjukkan ketertarikan padanya. Malam semakin larut dan segala kesepakatan telah tercapai. Fang Yin meminta diri untuk beristirahat. Jian Heng mengikutinya di belakang dan menunjukkan tempat tinggal untuknya. Di luar kamar Kaisar Xi,
Mereka berpapasan dengan Chang Yi dan Hao Xiang. Sekilas mereka mendengarkan percakapan di antara mereka bertiga. Ayah, sepertinya kamar untuk Nona Xiaoyin terlalu sederhana. Dia sudah menyelamatkan hidup ayah. Seharusnya kita memberinya fasilitas yang memadai. Hao Xiang langsung bicara panjang lebar begitu dia datang. Kaisar Xi merasa adanya persaingan di antara ketiga putranya. Baru kali ini mereka tertarik pada wanita yang sama. Wanita sederhana yang bahkan tidak diketahui seperti apa wajahnya. Aku tidak tahu ada masalah apa di antara kalian. Hanya satu pesanku. Jangan membuat Nona Xiaoyin merasa tidak nyaman tinggal di sini dan membatalkan keputusannya untuk membagi ilmunya pada tabib muda yang ayah kirim. Kaisar Xi bersikap tegas pada kedua putranya itu. Mereka terdiam. Apa yang dikatakan oleh ayahnya ada benarnya. Mereka terlihat kekanak-kanakan dengan segala tingkah mereka. Adik mereka lebih dahulu mengenal Fang Yin dan tahu banyak tentangnya. Akan lebih baik jika tempat tinggal mereka berdekatan. Namun, mengenai urusan hati, keduanya tidak ingin mengalah pada Jian Heng. Chang Yi dan Hao Xiang meninggalkan kamar Kaisar Xi setelah memastikan ayahnya baik-baik saja. Mereka kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat. Di istana Jian Heng. Ini kamarmu, Xiaoyin. Jika ada apa-apa atau membutuhkan sesuatu kamu bisa memanggilku. Jian Heng mengantar Fang Yin hingga ke depan pintu. Terima kasih, Tetua Yu. Maksudku yang mulia Pangeran Ketiga. Fang Yin masih terlihat canggung dan belum terbiasa dengan panggilan baru Jian Heng. Selamat malam. Jian Heng tersenyum penuh arti. Astaga, aku bisa kena serangan jantung jika terus disuguhi senyuman manis dan wajah tampan Pangeran Ketiga. Fang Yin buru-buru membuka pintu dan masuk ke dalam kamarnya lalu kembali menutup pintunya. Otot kakinya terasa lemas dan membuatnya berdiri mematung bersandarkan pada pintu. Dia menunggu detak jantungnya stabil sehingga dia bisa berjalan dengan normal. Aku harus menahan diri untuk tidak jatuh cinta saat ini. Tujuanku belum tercapai. Fang Yin, ingat kamu tidak boleh lemah oleh perasaan. Di tempat yang berbeda, Jian Heng memasuki kamarnya dengan hati yang berbunga-bunga. Malam ini, dia bisa tidur dengan nyenyak setelah masalah demi masalah berhasil diatasi. Namun, kekhawatirannya belum sirna sepenuhnya. Setelah ini, ayahnya pasti masih akan mengungkit masalah perjodohan. Semoga ayah tidak lagi membahas perjodohan itu. Xiaoyin pasti akan sangat terluka jika mendengarnya. Meskipun kami belum mengambil langkah yang serius, aku bisa merasakan jika dia memiliki perasaan yang sama denganku. Bayangan perjodohan itu kembali mengusik ketenangan Jian Heng dan membuatnya sulit untuk memejamkan matanya. Di kamar Fang Yin, Fang Yin mengeluarkan kitab 9 naga bintang 7 yang baru dia dapatkan. Melihatnya sekilas, tersenyum, lalu kembali menyimpannya kembali. Malam ini terlalu pendek untuk mempelajarinya. Dia butuh ketenangan dan waktu yang lapang untuk menyerap seluruh isinya. Malam ini, dia memutuskan untuk beristirahat saja. Pagi hari di Kekaisaran Benua Tengah, Fang Yin mendapatkan pelayanan layaknya seorang putri. Sebelum dia terbangun, segala keperluannya sudah disediakan. Kehidupan ideal yang menjadi impian semua wanita. Di istana Jian Heng, terdapat sebuah taman yang indah di bagian samping.
Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang disediakan oleh pelayan, Fang Yin berjalan-jalan ke sana. Dia menikmati harumnya bunga-bunga yang bermekaran dan sebuah kolam ikan yang berada di tengahnya. Saat sedang asyik bermain dengan ikan-ikan itu, seorang wanita berharisma datang menghampirinya. Dia adalah selir Tang yang secara pribadi datang untuk mengunjunginya. Semalam dia belum mengobrol banyak dengannya, sehingga dia berinisiatif untuk datang. Salam hormat, Yang Mulia. Fang Yin memberi hormat pada selir Tang. Kebaikan akan selalu menyertaimu. Selir Tang tersenyum ramah pada Fang Yin lalu menyusulnya duduk di atas batu hias di tepi kolam. Mari kita pergi ke tempat yang nyaman, Yang Mulia. Baju Anda bisa menjadi kotor. Fang Yin merasa canggung duduk bersebelahan dengan seorang selir kerajaan. Dia belum tahu jika wanita cantik itu adalah ibu dari Jian Heng. Selir Tang tahu jika Fang Yin merasa tidak enak padanya. Namun, dia tidak mempermasalahkan tempat itu. Dia sudah terbiasa melakukan aktivitas di luar ruangan. Bahkan taman tempat di mana mereka berada sekarang dia yang merancangnya. Kamu tidak perlu khawatir, Nona Xiao Yin. Tidak masalah sedikit debu menempel di pakaianku. Bagaimana tidurmu malam ini? Jika tidak nyaman, aku akan meminta Yang Mulia untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih baik untukmu. Ucapan lembut selir Tang membuat Fang Yin terpesona. Dia terlihat begitu elegan dan menunjukkan darah kebangsawanannya. Terima kasih, Yang Mulia. Tetapi saya menyukai tempat tinggal saya saat ini. Saya merasa sangat nyaman dan mendapati malam berlalu begitu cepat. Selir Tang tersenyum mendengar jawaban Fang Yin yang menurutnya sangat polos. Pantas putraku begitu menyukaimu, pikirnya. Apa yang kamu katakan bukan karena Jian Heng memaksamu mengatakan itu, bukan? Selir Tang mengeluarkan candaannya. Fang Yin tidak menjawabnya karena dia melihat Jian Heng telah berdiri di belakang ibunya. Telunjuknya menempel di hidungnya agar dia terdiam. Dia berharap ibunya tidak menyadari kedatangannya. Sepertinya Jian Heng lupa jika selir Tang memiliki insting yang kuat. Dia sangat peka dengan perubahan di sekitarnya dan mampu merasakan hawa kehadiran dari makhluk lain sebelum dia melihatnya. Namun, untuk menyenangkan hati putranya, dia berpura-pura tidak tahu. Tangan Jian Heng menutup kedua mata ibunya dari belakang. Dia tersenyum senang dan merasa menang karena telah berhasil untuk mengerjai ibunya. Aku memang tidak melihatmu, sayang. Tetapi dari aroma minyak wangi yang kamu gunakan, ibu yakin jika kamu putra ibu. Jian Heng merasa kesal lalu melepaskan tangannya. Dia kemudian duduk di samping ibunya dengan wajah yang menghadap ke samping. Sikap yang selalu sama ketika dia sedang merajuk. Di depan ibunya, dia tidak pernah malu bersikap kekanak-kanakan. Ibu tadi membicarakan aku, kan? Ibu pasti sudah menceritakan sesuatu yang tidak-tidak tentang diriku. Jian Heng memonyongkan bibirnya dan membuat wajahnya terlihat sangat imut. Fang Yin menahan tawanya melihat tingkah konyol Jian Heng. Baru kali ini dia melihat sisi lain gurunya yang selalu terlihat hebat di depan semua orang itu. Sepenuhnya dia telah mengetahui sifat yang tidak dia tunjukkan pada orang lain. Pagi itu, mereka bertiga berdiskusi ringan membicarakan segala sesuatu yang sederhana dan menceritakan apa yang dilakukan oleh keduanya selama mereka berada di Sekte 9 Bintang.
Selir Tang bisa menarik kesimpulan dari kisah keduanya. Mereka adalah pasangan yang cocok. Satu hal yang membuat Selir Tang merasa khawatir, perjodohan yang direncanakan oleh Kaisar Si. Sifat putra dan suaminya sama-sama keras. Tidak akan ada titik temu jika keduanya sedang memperdebatkan sesuatu. Dia berharap Kaisar Si melupakan perjodohan itu dan membiarkan Jian Heng menikah dengan wanita pilihannya. Dari cara pandang dan bertutur kata Fang Yin, Selir Tang bisa menilai jika dia adalah gadis yang berwawasan luas dan beretika. Penampilannya yang sederhana membuatnya semakin terlihat rendah hati dan tidak gila akan kemewahan. Jika suatu saat dia menjadi permaisuri, dia akan memiliki peran yang besar untuk negeri yang dipimpinnya. Di kejauhan, Kaisar Si berjalan menuju ke istana Jian Heng. Dia berhenti dan melihat ketiganya terlihat sangat akrab. Sebagai seorang ayah, dia mengerti jika putranya itu memiliki perasaan pada Fang Yin. Namun, egonya yang tinggi membuat hatinya begitu keras. Untuk sementara ini Kaisar Si tidak ingin memikirkan tentang urusan asmara mereka. Dia membutuhkan Fang Yin untuk menjadi guru bagi tabib muda istana. Setelah kejadian tempo hari, dia tidak ingin bersikap terlalu keras pada Jian Heng. Kaisar Si kembali melanjutkan langkahnya memasuki istana Jian Heng. Ada banyak hal yang harus dibicarakan bersama Fang Yin mengenai segala persiapan yang dibutuhkan untuk mempelajari teknik pengobatannya. Ketiganya menjadi tegang melihat kedatangan sang kaisar. Tidak biasanya dia langsung turun tangan. Jika ingin menemui Fang Yin, Jian Heng atau siapapun, dia bisa meminta pelayan untuk memanggil mereka. Akan tetapi, kali ini dia datang secara langsung ke sana. Mereka bertiga serempak memberi hormat pada Kaisar Si saat dia telah sampai di sana. Jian Heng mempersilakan ayahnya untuk masuk ke dalam istananya, tetapi dia menolak. Aku sudah lama tidak duduk di taman. Sepertinya ini tidak buruk. Kaisar Si duduk di atas sebuah batu besar. Selir Tang memang sengaja merancang taman itu dengan meletakkan bebatuan di tepi kolam untuk duduk bersantai. Kursi kayu akan mudah lapuk jika terpapar panas dan air hujan. Menurutnya, batu-batu itu lebih cocok diletakkan di sana. Mereka berempat duduk mengelilingi kolam sambil menikmati keindahan taman. Sekilas terlihat sebagai sebuah keluarga kecil yang harmonis. Kaisar Si tipikal orang yang tidak suka berbasa-basi. Dia langsung menyampaikan tujuannya datang ke sana. Dia berdiskusi dengan Fang Yin mengenai banyak hal tentang keperluan pengobatan dan peralatan yang dibutuhkan. Dengan gamblang Fang Yin menjelaskan semuanya dan memperlihatkan contoh dan gambaran semua yang harus disediakan untuknya. Selir Tang dan Jian Heng menjadi pendengar setia yang menyimak dan memperhatikan obrolan keduanya. Dalam hati mereka merasa kagum pada Fang Yin. Di usianya yang masih muda dia sudah memiliki wawasan yang sangat luas. Agar pelatihan bisa segera dimulai, Kaisar Si segera undur diri dari sana dan meminta Dewan Pengobatan untuk mengatur tempat dan menyiapkan perlengkapannya. Jian Heng menemani ayahnya dalam kesibukannya. Dia tidak ingin ayahnya yang baru sembuh menderita lagi. Fang Yin tidak melakukan apapun setelah kepergian Kaisar Si dan Jian Heng. Dia juga menolak ketika Selir Tang mengajaknya untuk pergi keluar istana untuk berbelanja. Hari ini, dia ingin membuka kitab 9 Naga Bintang 7 miliknya. Setelah berada di kamarnya,
Fang Yin menanamkan mantra pelindung berlapis agar tidak ada yang mengganggunya. Butuh konsentrasi dan ketenangan saat mempelajari sebuah kitab. Belum tentu juga kitab itu tidak mengandung misteri ataupun teka-teki seperti sebelumnya. Di akhir bab pada kitab 9 Naga Bintang 4, tertulis mantra untuk membuka segel pelindung kitab berikutnya. Fang Yin mulai merapalkannya dan kitab 9 Naga Bintang 7 yang melayang di hadapannya perlahan terbuka. Tidak ada tulisannya. Lagi-lagi kitab ini mengerjaiku lagi. Apa yang harus aku dapatkan untuk membukamu kitab tengil? Fang Yin mengambil kitab itu dengan kasar. Phoenix api dan es. Suara di dalam pikirannya terdengar sangat jelas. Fang Yin yakin jika itu adalah suara roh naga. Kamu tidak sedang mengerjaiku, kan? Naga jelek. Mendengarnya saja aku belum pernah. Bagaimana caranya aku bisa menemukannya? Fang Yin setengah tidak percaya pada roh naga. Itu urusanmu, bukan urusanku. Masih mending aku memberitahumu. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Tunggu. Main kabur aja. Di mana aku bisa menemukannya? Dan harus aku apakan nanti? Tanya Fang Yin penasaran. Roh naga sengaja membuat Fang Yin kesal dengan sikap diamnya. Toh untuk beberapa waktu ini dia belum bisa keluar dari istana. Percuma jika memberitahunya sekarang. Bisanya mengacau saja. Fang Yin memukul kepalanya pelan. Tidak ingin pusing memikirkannya. Fang Yin memilih untuk menyimpan kitab itu lagi. Kemudian dia menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan tangan terlentang. Mungkin seharian ini aku bersantai saja. Fang Yin melihat ke langit-langit kamar itu. Matanya terpejam dan mulai masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dalam alam mimpinya, dia melihat tawarannya selir Ning beserta keluarga kekaisaran Ning yang sedang berpesta. Mereka menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyatnya. Fang Yin merasa berada di tempat itu dan melihatnya secara langsung. Dengan kemarahannya, dia menyerang Kaisar Ning tanpa banyak berpikir. Pertarungan di antara keduanya pun berlangsung sengit hingga membuat ruangan pesta berantakan. Ternyata Kaisar Ning memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam bertarung. Fang Yin terdesak oleh serangannya hingga tubuhnya terlempar ke belakang sejauh beberapa kaki. Punggungnya menghantam dinding dengan sangat keras dan tiba-tiba dia tersadar. Fang Yin terbangun dari tidurnya dan terduduk dengan napas yang memburu. Keringatnya mengalir membasahi tubuhnya seperti benar-benar telah melakukan pertarungan. Mimpi ini terasa seperti nyata. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak ingin kalah. Fang Yin mencengkeram tangannya kuat-kuat dan menggigit giginya hingga memperlihatkan otot wajahnya. Aura energi di tubuhnya melonjak dan menerobos keluar. Fang Yin berdiri dan bersiap untuk melakukan latihan. Api hitam keluar dengan sendirinya di luar kendaliku. Bisa-bisa seluruh istana ini terbakar. Bagaimana ini? Kemarahan membuatnya menjadi bodoh. Mungkin setelah ini dia harus berlatih mengendalikan emosi. Semakin lama berdiam, maka akan membahayakan keadaan di sekitarnya. Meski tidak menyentuh secara langsung, hawa panas dari api hitam bisa melelehkan apa saja yang ada di kamarnya. Semakin panik maka api itu juga sulit untuk dikendalikan. Fang Yin berdiri mematung sambil terus berpikir. Lebih baik aku melompat ke alam dimensi yang aku ciptakan sendiri saja. Tidak ada pilihan lain.
Fang Yin menggunakan teknik pengendali dimensi ruang dan waktu sesegera mungkin. Hidungnya telah mencium aroma menyengat sesuatu yang hampir terbakar. Setelah memastikan tidak ada percikan api yang tercecer, Fang Yin masuk ke dalam ruang dimensinya. Tempat itu sangat mirip dengan alam manusia, tetapi dia hanya sendirian di sana. Lumayan, pikirnya. Banyak yang bisa dia lakukan di sana tanpa gangguan siapapun. Dia bisa berlatih dengan tenang tanpa takut merusak apapun. Bayangan kekalahan membakar semangatnya. Setelah ini, mungkin Fang Yin akan kembali kehilangan keramahannya pada siapapun. Tidak hanya teknik dari kitab 9 naga bintang 6 saja, Fang Yin juga memperdalam jurus-jurus yang telah dia kuasai sebelumnya. Selain penyempurnaan, dia juga melakukan percobaan lain dengan menggabungkan energi dalam satu jurus. Ada juga beberapa jurus yang bisa dia padukan dan menjadi lebih hebat. Di dalam ruang dimensinya, waktu berlalu tanpa terasa karena dia tidak bisa melihat matahari. Berapa lama aku sudah melewatkan waktu untuk berlatih? Tubuhku terasa lelah sekali. Fang Yin mengelap keringatnya dan melakukan pendinginan setelah latihan berat yang dijalaninya. Keadaan emosionalnya sudah mulai stabil. Setelah ini dia akan memperbanyak latihan dan tidak bermalas-malasan. Mimpinya seakan menjadi pengingat agar dia tidak terbuai oleh kenikmatan dunia dan melupakan balas dendamnya. Takut jika ada yang mencarinya di alam nyata, Fang Yin segera keluar dari ruang dimensinya. Dia keluar dengan aman dan jatuh di atas tempat tidurnya. Lagi-lagi dia belum bisa mendarat dengan baik. Beruntung dia jatuh di atas tempat tidur yang empuk. Astaga, memalukan sekali. Sepertinya aku memang harus keluar dari zona nyaman dan berlatih keras. Coba kalau aku jatuh begini di hadapan musuh. Bisa-bisa aku menjadi bahan tertawaan mereka. Fang Yin menggembungkan pipinya dengan menahan udara di mulutnya. Dia merasa kesal dengan dirinya sendiri. Memikirkannya saja tidak akan cukup. Dia harus melatih teknik itu hingga benar-benar menjadi teknik yang bisa diandalkan. Suasana di dalam kamarnya sudah meredup. Pertanda hari sudah mulai senja. Dari tempatnya sekarang dia bisa melihat bayangan manusia di depan pintunya. Fang Yin berdiri dan menggerakkan tangannya untuk melepaskan mantra pelindung yang dia tanam di sekelilingnya. Kemudian dia berjalan menghampiri pintu dan membukanya. Melihat Jian Heng dan beberapa orang Dayang berdiri di sana, Fang Yin pura-pura menguap dan menggosok matanya. Entah mereka percaya atau tidak, hanya cara itu yang bisa dia lakukan. Bajunya basah oleh keringat dengan wajah yang sangat lelah. Namun, Fang Yin tetap saja berpura-pura baru bangun tidur. Jian Heng melirik curiga dan bertanya, "Sepertinya kamu terlalu nyenyak tertidur sampai berkeringat seperti itu." Sindiran halusnya membuat Fang Yin sedikit gelagapan. Benar. Di dalam tidurku aku bermimpi sedang bertarung bersama binatang roh yang sangat kuat. Hihi. Sangat kuat. Fang Yin mencoba tersenyum yang lebih tepat disebut dengan meringis. Jian Heng mengangguk. Sebenarnya dia tahu jika Fang Yin berbohong tetapi tidak ingin memperpanjang masalah ini. Perdebatan mereka akan menjadi panjang dan tidak ada habisnya. Dasar gadis nakal. Entah apa yang mendorongnya sehingga dia berlatih sangat keras sepanjang waktu. Jian Heng berbicara dalam hati. Dayang-dayang ini akan membantumu mandi.
Setelah siap aku akan datang lagi untuk menjemputmu. Tidak, aku bisa mandi sendiri. Aku tidak memerlukan bantuan siapapun. Fang Yin segera menyanggah ucapan Jian Heng lalu mendekat dan berbisik padanya. Apakah kamu lupa jika aku memiliki simbol Dewi Naga yang sangat menyeramkan? Mereka bisa pingsan ketakutan setelah melihatnya. Hampir saja Jian Heng melupakannya. Jika hanya ketakutan saja tidak akan jadi masalah. Yang dia takutkan adalah bahaya dari simbol itu yang kemungkinan besar bertransformasi menjadi roh naga yang sangat kejam. Jian Heng pun akhirnya kembali ke kamarnya dan meminta dayang-dayang itu mempersiapkan hal lain untuk menunggu Fang Yin selesai mandi. Aku merasakan aura yang sangat kuat dari tubuhmu Xiao Yin. Di dalam kamarmu juga tertinggal jejak energi yang sangat pekat. Jian Heng menutup pintu kamarnya dengan rapat lalu mencari-cari sesuatu di tempat penyimpanan pribadinya. Sebuah gulungan dengan permukaan berwarna coklat keemasan berhasil dia temukan. Tersungging senyuman manis menghiasi wajah tampannya dan membuat kadar ketampanannya meningkat drastis. Aku akan memberikan ini pada Xiao Yin nanti. Dia pasti akan sangat senang. Bersambung.